Badai di dalam negeri mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mencaplok seluruh wilayah Gaza. Perpecahan terjadi di dalam Israel sendiri. Netanyahu kini berselisih tajam dengan elit militer Israel yang secara terbuka menentang rencana penaklukan Gaza. Tak hanya sejumlah petinggi Israel, penolakan turut diserukan oleh para prajurit cadangan serta warga sipil di Israel. Mereka memperingatkan adanya resiko besar yang harus dihadapi jika Netanyahu nekat melanjutkan rencananya. Penolakan itu pun digambarkan oleh anak Netanyahu sendiri sebagai sebuah upaya kudeta. Seperti apa perpecahan yang terjadi di internal Israel? Sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, Netanyahu berulang kali berjanji perang hanya bisa berakhir dengan kekalahan total Hamas. Bagi Netanyahu, kemenangan itu berarti penaklukan seluruh Gaza, benteng terakhir Hamas. Rencana ini bukan sekadar operasi militer biasa. Netanyahu mendorong strategi all or nothing alias membebaskan seluruh sandera sekaligus, menghabisi Hamas dan menguasai penuh Gaza. Sebanyak 60.000 pasukan cadangan telah dipanggil dan akan ditambah oleh 20.000 tentara cadangan lainnya. Operasi darat dan udara juga terus diperluas, disertai dengan dorongan pemindahan massal warga Gaza. Perdana Menteri Israel itu bahkan menolak proposal gencatan senjata parsial yang ditengahi oleh Mesir dan Qatar walau Hamas siap menyetujuinya. Menurut Netanyahu, kesepakatan separuh jalan hanya akan memperpanjang konflik. Dukungan penuh pun datang dari sayap kanan Israel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, dukungan itu turut disertai suara-suara penolakan. Siapa saja yang menolak Netanyahu dan apa alasannya? Melansir The New York Times, ada 4 pejabat tingkat tinggi yang menyuarakan sikap penolakan. Mereka adalah Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, Kepala Badan Intelijen Mossad Israel, David Barnea, Penasihat Keamanan Nasional, Zachi Hanekbi, dan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. CNN melaporkan, Zamir menyuarakan penolakannya dalam sejumlah hal. Pertama, Zamir menentang melanjutkan serangan dalam operasi militer Israel di Gaza karena berpotensi membahayakan para warga sipil dan sandera Israel yang masih ada di Gaza. Selain karena berisiko bagi warga sipil dan sandera, operasi itu juga mimpi buruk bagi tentara Israel yang sudah terlampau lelah oleh perang berkepanjangan. Kedua, Zamir juga mengajukan keberatan terhadap pemindahan massal warga Gaza karena ada potensi konsekuensi kemanusiaan. Zamir menyebut pengambil alihan kota Gaza hanya akan membuat Israel memikul tanggung jawab penuh atas seluruh penduduknya. Zamir pun mendorong para menteri untuk mempertimbangkan proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar. Penolakan Zamir pun berkembang menjadi gejolak yang lebih luas. Ratusan tentara Israel bahkan menolak keras panggilan tugas. Seperti apa penolakan mereka? Setidaknya ada 400 prajurit yang menyatakan menolak untuk berperang di Gaza. Pada Selasa 2 September 2025, sebuah kelompok bernama Prajurit Bagi Sandera menyatakan menolak untuk berperang di Gaza. Salah satu anggota mereka, Max Crash, menyebut penolakan dinas itu memiliki alasan yang sama dengan sikap Zamir. Takut membahayakan sandera serta warga sipil. Menentang panggilan dinas memang berpotensi mengakibatkan pidana penjara. Namun Crash menyebut melanjutkan perang di Gaza sama saja dengan mengkhianati rakyat dan sandera Israel. Netanyahu's ongoing war of aggression needlessly puts our own hostages in danger and has wreaked havoc on the fabric of Israeli society, while at the same time killing, maiming, and starving an entire population of Gazan civilians, actions which will leave a permanent stain on Israel's once good name and also endangers Jews globally due to rising anti-Semitism. Any act of legitimizing continuing hostilities over a hostage deal is inherently a betrayal of the hostages and a betrayal to the Israeli people. Selain kelompok prajurit Bagi Sandera, ada pula kelompok lain yang menyatakan sikap serupa. Mereka adalah kelompok Breaking the Silence atau Shofim Stika. Kelompok itu terdiri atas lebih dari 1.000 mantan prajurit Israel dan mantan prajurit cadangan. Mereka telah mencatat kejahatan perang yang dilakukan tentara pendudukan Israel sejak tahun 2004. Para veteran medis tempur Israel Amerika juga termasuk di antara sejumlah prajurit cadangan yang menolak untuk bertempur.
Para prajurit itu bahkan lebih memilih masuk penjara ketimbang harus bertugas dalam serangan di kota Gaza. Contohnya Zev Bogomolny, prajurit yang bertugas di unit artileri perbatasan Israel-Lebanon. Sementara prajurit lain mengaku mereka merasa perang tak lagi memiliki tujuan militer. Penolakan Zamir, para petinggi Israel lain, serta prajurit Israel sendiri itu pun disebut anak Netanyahu, Yair Netanyahu, sebagai sebuah upaya kudeta. Perpecahan di tubuh Israel kini semakin nyata. Ambisi Benjamin Netanyahu untuk menaklukkan Gaza bukan hanya memicu perlawanan dari Hamas, tetapi juga dari Israel sendiri. Dari jenderal, pejabat tinggi, hingga prajurit cadangan, mereka menentang Netanyahu. Bagi mereka, rencana Netanyahu hanyalah jalan menuju bencana. Namun bagi Netanyahu dan pendukungnya, inilah satu-satunya jalan untuk meraih kemenangan total. Pertanyaannya, sampai kapan Israel bisa bertahan dengan badai perpecahan di dalam negeri? Apakah rencana Netanyahu akan menjerumuskannya ke jurang krisis yang lebih dalam? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.